karena telah tampak kerusakan di muka bumi karena adanya tangan-tangan manusia, kan begitu ya. Mungkin karena eksploitasi yang berlebihan, misalkan kayak di Freeport gitu ya, atau di bekas tambang-tambang mineral itu biasanya jadi kayak cekungan-cekungan gede gitu ya, dan itu nggak bisa rata lagi seperti kalau ada sebagian dari kalian yang dari Bangkalan kan begitu ya, ada yang saya pernah ke sana itu Bukit Jedih ya, ada ya. Kalian kan banyak ya dari Madura ya. Bukit Jedih itu kan karena penambangan yang dilakukan oleh manusia, dan ya jadinya seperti itu ya, bolong-bolong gitu ya, lubang-lubang, ada airnya. Itu kan nggak bisa balik lagi, ya. Nah contohnya seperti itu. Dhaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Karena tangan-tangan manusia itu sendiri. Nejatullah As-Siddiqi menyebutkan ekonomi Islam adalah pemikir muslim yang merespon terhadap tantangan ekonomi pada masanya. Dalam hal ini mereka dibimbing dengan Al-Quran dan Sunnah beserta akal dan pengalamannya. Jadi menurut beliau ini ekonomi Islam ini tergantung pada ininya ikon-ikon tokoh-tokoh Islam begitu ya. Jadi ekonomi Islam ini adalah pemikir muslim. Pemikir muslim yang merespon tantangan ekonomi pada masanya. Menurut Akram Khan, ini tokoh-tokoh ekonomi Islam ya, kalian harusnya sudah tahu. Ada Nejatullah Siddiqi, ada Akram Khan, Hasanuzaman gitu ya. Akram Khan, ekonomi Islam bertujuan untuk mempelajari kemenangan manusia. Nah, tadi ya, Hayya 'alal falah tadi ya, mencapai kemenangan. Falah di dunia dan di akhirat. Mencapai untuk mempelajari kemenangan manusia yang dicapai melalui pengorganisasian sumber daya alam yang didasarkan pada kerjasama dan partisipasi menurut Akram Khan. Dari berbagai definisi di atas, ekonomi dalam Islam adalah ilmu pengetahuan yang membahas sistem prinsip atau yang berhubungan dengan ekonomi yang penting di sini, yang didasarkan pada Quran dan Sunnah serta mengandung kemaslahatan bagi manusia, kan begitu. Mungkin kalian bisa bikin definisi sendiri, kan begitu ya. Yang penting adalah harus ada Islamnya, kan begitu, karena basicnya kan Islam. Kesimpulan, Islam adalah agama yang universal, agama yang lengkap, dan sebuah sistem yang harus dijalankan secara kafah. Ekonomi bagian yang tidak terpisahkan dari manusia, nah itu juga harus diislamkan juga. Agak ke bawah. Sehingga sistem ekonomi yang kita pakai juga bertujuan kepada ridha Allah. Jadi sistem ekonomi dalam Islam sebagai sebuah ilmu itu membahas sistem prinsip atau yang berhubungan dengan ekonomi yang basicnya pada Al-Quran dan Sunnah. Ya, sudah ya, selesai. Ini apa tadi judulnya ya? Judulnya tadi apa ya? Oh, filosofi. Ya, filosofi ekonomi dalam Islam. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Pak, saya mau tanya. Ayo, Bilal. Sebenarnya basic sih, Pak. Apa namanya kan
tadi kan kita bicara tentang filosofi. Nah, sebenarnya itu yang saya bingungkan adalah penerapan ekonomi Islam kan sekarang eh, belum rata ke seluruh, maksudnya gini. Ekonomi Islam kan secara garis besar mempelajari tentang ekonomi dengan tata cara yang benar gitu, Pak. Ya, Nah, tapi di sekarang ini penerapan itu tuh nggak semua semua wilayah itu menggunakan gitu, Pak. Nah, eh, apakah ekonomi Islam itu bisa dijanjikan eh, mampu menjadi acuan atau pedoman orang-orang untuk apa ya, berperilaku ekonomi gitu, Pak. Jadi dasarannya itu dari ekonomi Islam. Nah, yang lain kan masih pakai ekonomi konvensional gitu kan, Pak. Nah, bisa 5-10 tahun ke depan kita sebagai anak ekonomi Islam gimana, mungkin ada masukan gimana caranya sebagai anak ekonomi Islam mampu menjadikan ekonomi Islam itu pedoman gitu, Pak, untuk setiap manusia, untuk menjadikan pedoman hidupnya dalam berekonomi gitu, Pak. Karena yang saya tangkap, kita belajar ekonomi Islam itu kan apa ya, hanya terkotak-kotak gitu, Pak. Tapi kalau kita terlalu panjang, gimana ya, uh, cara biar ekonomi Islam itu dikenal sama seluruh orang dan diterima gitu, gimana sih, Pak? Saya masih masih belum bisa terbayang gitu, Pak. sip, sip, sip. Terima kasih, Ya, Pak. pertanyaan yang bagus itu ya. Pertanyaan yang apa? Merupakan keresahan seorang mahasiswa begitu ya. Sebetulnya itu sudah banyak dipikirkan oleh para ahli ekonomi Islam di Indonesia begitu ya. Seperti yang saya ungkapkan tadi juga kan apa? Masyarakat kita sendiri yang belum siap gitu ya. Jadi banknya sudah banyak, BMT-nya sudah banyak, tetapi apa? Kalau kalian pelajari secara statistik, market share-nya bank syariah itu masih kecil, gitu ya, masih kecil. Selain karena masyarakatnya belum siap, pemerintahnya juga belum maksimal, belum maksimal, gitu ya. Nah, jadi seperti saudara kita di Malaysia itu kalau menurut para ahli itu mereka berkembangnya ekonomi Islam di sana itu kan ini apa namanya dari atas ke bawah gitu ya, dari atas ke bawah. Jadi secara sistemik dari pusat kemudian akhirnya ke bawah itu mengikuti perintah pusat. Berarti seperti di Iran tadi kan begitu ya, begitu pemimpinnya tahu ekonomi Islam itu penting, wah seluruh bank langsung ganti jadi syariah kan begitu. Itu namanya dari atas ke bawah, top down, top down. Nah, cuma kalau di Indonesia ini kasusnya berbeda. Kasusnya kalau di Indonesia itu sifatnya bottom up. Dari bawah ke atas. Buktinya apa? Buktinya bank muamalat itu kan yang bikin masyarakat, yang bikin para ekonom, segelintir orang yang peduli pada ekonomi syariah. Nah, begitu ada bank muamalat, yang lainnya berkembang dari BMT, kemudian bank kecil-kecil, ada yang merger, ada yang ini. Dari bawah, baru ke atas. Semakin lama, semakin ke sini, pemerintah sekarang mulai menyadari pentingnya ekonomi syariah, terus bikin itu apa komite nasional itu. Jadi perjuangannya dari bawah kalau di Indonesia.
Nah, cuma nampaknya masih panjang perjuangan kalian begitu ya. Jadi sarannya gimana kalau kata Bilal tadi ya? Yang pertama, selain mendidik masyarakat, menurut saya penting juga ada yang secara politis tadi gitu ya. Jadi mempunyai kekuatan politik yang berperan di atas gitu ya. Kemudian menelurkan kebijakan-kebijakan yang pro syariah gitu. Jadi tugasmu selain sebagai guru atau dosen, nanti barangkali ada yang pengen jadi dosen, mendidik masyarakat, ada yang jadi ekonom juga bisa menjadi mendidik masyarakat gitu. Misalkan kalian jadi developer, bikin perumahan, terus yang mau beli rumah saya harus pakai bank syariah. Nah, itu kan mendidik masyarakat. Minimal membantu mendidik masyarakat, membantu memasyarakatkan ekonomi syariah. Tetapi saya juga menyarankan beberapa dari kalian ada yang jadi pimpinan, ada yang jadi pemimpin, ada yang berkarir secara politik gitu ya. Jadi misalkan jadi anggota dewan gitu, sekarang kan muda-muda ya, muda-muda banget itu anggota dewan. Buktinya Pak ini aja masih muda ya, Pak Wakil Gubernur kita itu ya, Pak Emil itu masih muda. Sekarang lebih terbuka pada yang muda-muda politik ini. Nah, kalau kalian bisa berkarir di politik, nanti kalian bisa berjuang di atas gitu ya. Gimana caranya biar ekonomi syariah ini berkembang top down gitu ya, biar kayak Malaysia gitu ya. Jadi perjuangannya enggak dari bawah tok, dari atas juga berjuang. Jadi menelurkan kebijakan-kebijakan yang membantu kondusivitas iklim biar ekonomi syariah ini semakin berkembang sebagai bagai cendawan di musim hujan, begitulah ya istilahnya. Gitu ya Bilal, menurut saya begitu ya. Jadi perjuangan kita masih panjang memang. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang lain? Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Nanti habis ini tak kasih tugas ya. Saya beri tugas, tapi enggak ini ya, tugas hari ini enggak. Kan kalian sudah mengumpulkan tugas yang gede itu ya, istilahnya tugas yang besar. Nah, sekarang tugas yang kecil, tugas harian ibaratnya ya. Tapi enggak di room, nanti ngabisin kuota. Kita ini didiskusi di WhatsApp saja. Gimana, ada pertanyaan? Sebelum saya akhiri? Enggak, Pak. Enggak ada, belum ada ya? Nah, kalau begitu nanti kita sambung lagi di WhatsApp group. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Pak.